kembali ke buku petunjuk tadi. Jadi ada satu peristiwa, satu persoalan yang kalau saya renungkan hari ini, itu ketika kekristenan dipraktekkan hari ini dia tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah itu. Gimana tuh Pak maksudnya itu? Oke. Ada satu orang, ya, satu orang. Ini dia punya masalah yang ketika saya tanyakan ke teman-teman pendeta, masalahnya orang ini tidak selesai. Tapi kalau masalah ini dengan resepnya Pak Pendeta tadi, saya mikir, kalau itu ajarannya kasih, juga dia sudah melanggar kasih. Satu kali ada orang datang ke saya, ya, waktu saya jadi pendeta. Orang ini sebelum jadi Kristen, itu punya istri 3. Punya istri 3. Kemudian ketika jadi Kristen, timbullah masalah buat orang ini. Ya. Dari 3 istri ini dia punya 3 anak. Ketika bapak ini, beliau ini, saya injili dan kemudian masuk Kristen. Akhirnya beliau ini bingung. Mau yang mana gitu? Iya. Nah, bagi saya buku petunjuk tadi harusnya bisa nyelesain dong problemnya. Pencipta kita nyiptain kita, bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak mungkin dia lepas tanggung jawab di hidup kita. Nah, tentunya dia kasih buku petunjuk. Nah, ini di sini tidak selesai nih. Satu kali saya tanya malam-malam nih, Pak Pendeta, ini saya ada problem. Bapak ini nikah sebelum Kristen, ini dengan 3 orang. Ketika dia masuk Kristen, ini sarannya bagaimana? Kemudian Pak Pendeta ini bilang, pilih yang nomor 1, tinggalkan nomor 2 dan 3. Kemudian anak-anaknya yang 2, 3 ini tinggalin aja. Cuma setiap bulan kasih yang 2 dan 3 ini uang. Oke. Masalahnya selesai. Selesai buat yang pertama. Yang kedua dan ketiga nggak selesai. Nggak selesai. Terus kemudian kalau saya baca di Alkitab itu jelas dikatakan, semua yang kau lakuin benturkanlah dengan hukum kasih. Berarti kalau kita ninggalin yang kedua, ketiga, dan kemudian ini anak-anaknya juga ditinggalin, suruh ninggalin dan jangan ke situ lagi. Berarti kita melanggar hukum kasih dong. Kasihnya mana gitu ya? Iya kan? Iya. Tidak selesai. Akhirnya orang ini balik Islam. Nah, karena di Islam sendiri sudah ngasih jalan keluar. Solusi. Kita semuanya kan tidak luput dari masalah. Tapi sepanjang saya di kekristenan, kalau you kaya, temannya banyak. You miskin, you jatuh, temannya sedikit. Ya kan? You punya masalah, kalau di Kristen jangan sampai punya masalah. Jadilah pribadi yang tidak pernah jadi masalah dan selalu jadi orang yang sukses. Tapi ketika you udah jadi masalah ini tidak akan pernah selesai kalau di kekristenan. Tambah lebar ini. Nah, ini saya tanya mungkin lebih dari 10 pendeta. Semuanya mengatakan itu, tinggalin yang nomor 2, 3, anaknya juga ditinggalin, tapi kamu bertanggung jawab untuk setiap bulan ngasih uang. Sekarang pertanyaannya, nah kalau itu anaknya dia suruh ninggalin, apa itu tidak melanggar hukum kasih? Iya kan? Akhirnya saya nyerah, dan orang ini tak, kalau bapak mau kembali Islam, kembali aja deh. Gitu ya? Harusnya kan selalu ada solusi. Ada solusi ketika orang di dunia ini mengalami sesuatu, solusinya begini nih. Kan begitu. Nah, tentunya solusi itu datangnya dari yang nyiptain kita. Kan begitu. Jadi Bapak milih Islam karena agama ini boleh lakinya boleh berisi lebih dari 1, begitu atau gimana? Tadi kan saya tidak mengatakan itu. Saya sedang mengalami sebuah kejadian seseorang. Ya kan? Artinya itu sebuah kasus kan begitu. Sebuah kasus di mana ada sebuah kesalahan seseorang dan ini bagaimana nyelesainya. Kan begitu.
Nah, katanya agama ini kan membuat orang untuk yang tidak benar menjadi benar. Iya. Iya kan? Nah, cuma benarnya ini menurut Allah Subhanahu wa taala atau menurut Kododitan atau menurut saya ini kan bisa beda-beda. Ya. Semua orang punya sudut pandang sendiri-sendiri dari pengalaman pribadi dan itu tentunya akan melibatkan emosi. Makanya ada disebut subjektif dan objektif. Nah, tentunya kita tidak boleh seperti itu. Kita kembali ke buku petunjuk nenek. Orang alami gini, penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita tidak salah. Jadi Pak Yo memilih Islam karena di dalam Islam itu ada solusi untuk manusia begitu ya. Ada buku petunjuk yang bisa menyelesaikan permasalahan manusia. Betul. Iya. Petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Iya. Oh, oke. Bukan karena boleh beristri 4 gitu Pak ya. Oh, bukan. Iya, bukan karena itu. Justru kan kalau di Islam kan yang tadinya boleh lebih dari 4 dibatasi jadi 4 gitu Pak. Iya. Kan pada waktu Quran diturunkan kan mungkin ada orang-orang Quraisy kan berisi unlimited gitu kan, mau yang 100 bahkan kalau Salomo di Bible 1000 Pak. Iya. Jadi ya makanya tadi saya bilang kan, sebenarnya yang diajarkan ini ajaran manusia atau ajaran Allah kan begitu. Kalau kita ngomong hanya soal istri, ini kan kita akan jadi lucu. Kita mengakui bahwa kita agama Samawi, mengakui Bapak Abraham ini sebagai bapak kita, Ibrahim ini sebagai ya beliau sendiri juga istrinya juga tidak satu. Ishak dan Yakub semuanya. Tapi itu kan bukan sebuah bahasan kita ingin menunjukkan bahwa kita itu kalau di Islam kemudian boleh main-mainin wanita, kan tidak seperti itu. Semuanya kan ada sebuah cerita dan masanya. Ya toh? Jadi ini kan sengaja ini karena mereka ini pada suami-suami takut istri ini, ya teman-teman saya pendeta itu dulu, saya pernah ditugasin ke satu gereja ini saya lihat daftar jemaatnya ada 250, tapi yang ke gereja cuma 25. Ya, kemudian saya ngobrol dengan bapak ibu gembalanya dan juga anaknya, ternyata ini para jemaat ini tidak mau ke gereja gara-gara istrinya terlalu dominan. Gitu ya? Ya kan? Ada ya begitu ya? Iya, istrinya terlalu dominan. Kemudian saya sama anaknya ini keliling dan kemudian jemaat saya kasih tahu yuk kita ke gereja dan kita mulai manajemen yang baru. Ya, karena istrinya terlalu dominan. Kalau rapat ini istrinya yang terlalu kuat. Sekarang kalau kita mau jujur, di Alkitab sendiri tidak pernah ngajarin untuk wanita ini jadi kepala. Iya memang betul. Ya, kepala kan? Daripada istri kan suami kan? Iya. Istri itu, wanita itu tidak boleh mengajar. Kalau kita mau konsekuen hari ini berarti tidak boleh dong. Ya, mengajar di dalam arti bahwa istri ini terlalu dominan dan mengalahkan suami yang seharusnya mengambil keputusan, tapi diambil alih oleh sang wanita, kan begitu. Gitu ya. Pak Yo, saya pengen tanya gini Pak, kan Pak Yo ini kan sudah cukup lama berkecimpung di dalam manajemen gereja ya. Betul nggak sih Pak ada gereja yang sekarang nih katanya nih ada gereja yang sudah mulai dijual gitu? Terus benar nggak Pak itu Pak? Yang di luar negeri kita udah tahu banyak lah Pak ya. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Ada nggak Pak yang begitu? Di Indonesia banyak nih. Di Indonesia banyak? Di Indonesia banyak ini ya. Serius Pak? Iya serius. Nanti di mana Pak? Ya, nanti saya memang ke depan saya akan ambil beberapa gambar, ada beberapa gereja yang dijual. Dan saya pastikan selama saya 7 tahun ini keluar masuk di kota-kota kabupaten itu, saya pastikan 80 gereja ini yang kita lihat hari ini itu akan lenyap. 80 gereja? 80% dari gereja yang ada hari ini. Di mana Pak? Ya di seluruh Indonesia akan hilang. Jadi yang sisa paling 20%. Serius Pak? Serius. 80% banyak loh. Hari ini yang bertambah itu gerejanya, tetapi umatnya tidak bertambah sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi kan berbeda ini. Gerejanya, ada gereja baru, tapi itu jemaat yang dari gereja sana pindah ke situ sebagian. Ya, berarti gerejanya bertambah, tapi umatnya tidak bertambah. Gitu. Iya. Di kota saya asal Semarang itu, ya ada gereja besar gitu kan, kapasitas 12.000 gitu. Tapi hari ini yang beribadah cuma 200, 150 kan gitu. Ya kan? Nah kemana? Bangun gereja lagi, ya di dekat-dekatnya sana, ya kan? Jadi gerejanya bertambah, tapi sebenarnya umatnya tidak bertambah. Gitu. Iya. Nah terus kalau yang tadi Bapak bilang di Indonesia udah mulai banyak gereja dijual tuh di daerah mana Pak? Oh iya, di Klaten ada, di Wonogiri,
Sudah lama. Semarang ada, ya kan. Sudah terjadi maksudnya? Oh sudah terjadi. Oh sudah terjadi. Ya sudah terjadi. Terus jadi masjid atau bagaimana Pak? Ada satu yang di Sukoharjo ya, yang jadi pondok pesantren ya kemarin sempat dimasukkan ke YouTube. Ya, ya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk itu semuanya jadi masjid ya.